Shalom sahabat Cornerstone Jakarta, kita bertemu kembali di dalam sermon terbaru dari Cornerstone Jakarta setiap hari Rabu jam 8 malam premier di channel YouTube. Ini akan menjadi part yang keempat kita berbicara tentang rest. Ini akan menjadi bagian yang keempat, seri yang keempat kita berbicara tentang rest di dalam firman Tuhan. Sebelum memulai sermon ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengenal Engkau oleh karena kasih, kebaikan, kemurahan, dan penyertaan-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami agar setiap firman yang kami dengarkan dapat menjadi hal yang baik bagi jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Kami percaya Tuhan, Kau menginginkan kami senantiasa mengalami rest di dalam firman Tuhan. Kami menyerahkan pembacaan firman ini ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya Engkau bertahta di atas sermon ini, di dalam kebaktian ini. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, di 3 minggu sebelumnya kita sudah belajar berbicara tentang rest, berbicara tentang istirahat di dalam firman Tuhan. Ini menjadi sesuatu hal yang penting yang untuk kita mengerti bagaimana banyak sekali orang percaya yang berusaha untuk tidak khawatir, berusaha untuk tidak cemas tanpa mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Firman Tuhan, waktu Tuhan berkata, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, I will give you rest. Di ayat firman Tuhan yang ada di perjanjian baru. Artinya Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan engkau suatu istirahat. Istirahat di sini artinya saya dan Bapak Ibu hidup tidak khawatir, hidup tidak cemas, hidup tidak penuh dengan ketakutan. Kita sudah memasuki akhir dari 2022. Kita kira-kira 1,5 bulan lagi akan menyelesaikan tahun 2022. 2023 akan memiliki tantangannya sendiri. 2023 akan memiliki hal-hal baik sendiri. Sering sekali dalam kehidupan orang percaya, kita mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di hari depan. Kita sudah belajar melalui Cornerstone Jakarta berbicara tentang rest, bahwa living in the present, hidup di masa sekarang. Bukan living in the past, bukan hidup di masa lampau, hidup di masa lalu, bukan. Tapi living in the present, hidup di masa sekarang. Itu yang membuat saya dan Bapak Ibu akan berjalan di dalam kebaikan dan kemurahan-Nya. Living in the present artinya kita mensyukuri apa yang ada di depan kita saat ini. Kalau di depan kita saat ini, saya sudah pernah sampaikan, hanya ada 1 butir telur, bersyukur untuk hal itu. Rest di dalam firman Tuhan, bahwa akan ada hari depan yang lebih baik lagi yang Tuhan sediakan. Rest artinya kita tidak mengkhawatirkan apa yang ada di depan, tetapi kita bersyukur atas apa yang ada di meja kita saat ini. Rest artinya kita tidak menarik kekhawatiran di masa depan untuk kita hidupi di masa sekarang. Makanya Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok akan memiliki kekhawatirannya sendiri, akan memiliki masalahnya sendiri, akan memiliki problemnya sendiri. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu banyak mengalami yang namanya rest. Hari ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari dari part 1 sampai part 3, karena ini akan menjadi bagian terakhir. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti dari part 1, saya sangat-sangat menyarankan ikuti sermon ini, tonton sermon ini di channel YouTube, di part yang pertama sampai part yang ketiga, agar serial ini menjadi sesuatu hal yang berkesinambungan. Hari ini kita akan membuka dengan ayat Yesaya 44 ayat yang ke-17 sampai 18. Yesaya 44 ayat 17 sampai 18. Maka kalau mereka hendak masuk dari pintu-pintu gerbang pelataran dalam, mereka harus mengenakan pakaian lenan. Mereka tidak boleh memakai pakaian bulu domba waktu mereka bertugas di pintu-pintu gerbang pelataran dalam atau waktu menyelenggarakan kebaktian dalam bait suci. Ayat ke-18, mereka harus memakai daster, tenan, dan memakai celana lenan. Tetapi, perhatikan baik-baik, ini akan menjadi highlight kita. Tetapi jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Ini berbicara tentang pekerjaan imam yang waktu ingin memberikan korban Bapak Ibu di bait suci. Tuhan berkata apa? Jangan memakai ikat pinggang yang menimbulkan keringat. Apa poin pentingnya dari ayat ini Bapak Ibu? Tuhan tidak ingin saya dan Bapak Ibu berkeringat di dalam pikiran.
Di dalam perjanjian lama ini berbicara tentang berkeringat secara fisik. Tetapi kita adalah orang-orang yang hidup di dalam perjanjian baru. Tuhan tidak ingin saya dan Bapak Ibu berpeluh di dalam berpikir. Banyak orang percaya itu sampai berkeringat dalam berpikir, Bapak Ibu. Berkeringat dalam berpikir artinya sampai stres. Sampai menimbulkan efek samping yang tidak baik. Tidak bisa tidur. Asam lambungnya naik, komunikasi dengan anak-anak jadi terganggu, komunikasi dengan pasangan jadi terganggu hanya karena dia berpeluh di dalam pikirannya. Saat ini saya tidak sedang mengatakan bahwa orang percaya atau orang Kristen tidak memiliki beban atau pikiran. Kita boleh berpikir, tetapi tanpa berkeringat. Berpikir dengan berkeringat itu artinya waktu kita berpikir, yang kita lihat hanya masalah. Waktu kita dikatakan kalau kita berpikir dengan berkeringat, itu artinya kita berpikir di mana yang kita lihat itu hanyalah seperti sesuatu yang kita pasti kalah, kita pasti nggak bisa, kita pasti nggak akan mencapai, kita pasti tidak akan mendapatkannya. Itu namanya berpikir dengan berpeluh. Yang ingin saya sampaikan hari ini, Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu tidak berpeluh atau tidak berkeringat ketika kita berpikir, ketika kita bertindak. Berpikir tanpa berkeringat artinya kita melihat ada hal baik di belakang masalah. Berpikir dengan tidak berkeringat artinya kita melihat ada pengharapan di dalam setiap situasi yang sulit. Itu artinya kita rest di dalam Tuhan. Waktu kita mendapatkan suatu masalah, di depan kita ada kendala, di depan kita ada suatu situasi yang sulit. Ketika kita berpikir tanpa berkeringat, kita melihat ada kemenangan di balik masalah tadi. Kita melihat ada pengharapan di balik situasi tadi. Bahkan Tuhan tidak menginginkan para imam berkeringat. Makanya dikatakan tadi apa? Jangan memakai ikat pinggang. Sesuatu yang mengikat kita. Sesuatu yang mengikat kita. Apa yang mengikat kita hari ini? Mungkin yang mengikat kita adalah faktor kesehatan. Sepertinya ada sakit yang tidak sembuh-sembuh. Itu seperti mengikat kita. Mungkin faktornya adalah tentang hubungan yang belum dipulihkan. Itu seperti mengikat kita. Mungkin masalahnya adalah faktor keuangan. Mungkin ada hal-hal yang harus Anda selesaikan. Itu mengikat kita. Tuhan ingin situasi apapun tadi itu jangan sampai membuat kita berkeringat. Waktu kita berpikir menyelesaikan masalah kita berpikir di dalam apa yang Tuhan katakan, Bapak Ibu. Oke. Kalau dokter berkata sedang ada sakit ini, aku melihat ada kesembuhan, ada pemulihan. Aku melihat bahwa Tuhan memulihkanku melalui darahnya, darah yang kudus, darah yang suci, darah anak yang tunggal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Yes, itu artinya kita berpikir tanpa kita berpeluh, berpikir tanpa kita berkeringat. Ini penting Bapak Ibu, karena tanpa kita sadari mungkin dalam perjalanan pun dari rumah ke kantor, kita mengalami macet yang luar biasa. Tuhan tidak ingin saya dan Bapak Ibu berpeluh dalam berpikir. Just relax, just rest, tenang saja. Kalaupun harus terlambat hanya karena sesuatu situasi yang tidak dapat saya dan Bapak Ibu kontrol, take rest. Grace-nya Tuhan ada. Bukan saya sedang mengatakan bahwa kalau kita berangkat artinya telat-telat, tidak. Tetapi untuk hal-hal yang tidak dapat kita kontrol, hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, saya menyarankan tetap tinggal di dalam rest-nya Tuhan. Banyak hal variabel di luar sana Bapak Ibu yang tidak dapat kita mengerti. Tuhan menginginkan rest, mari. Rest. 2023 belum kita lihat, bahkan kita belum masuk, belum sampai di pintu gerbangnya. Tetapi sudah banyak orang memprediksikan 2023 akan jadi tahun yang sulit, tahun yang berat, ekonomi sulit. Saya ingin memberitahu, baiknya kita, teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku, Cornerstone Jakarta, kita mau rest di dalam apa yang Tuhan katakan. Bahwa Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Kalau tahun depan dikatakan lawanku adalah resesi, lawanku adalah inflasi, lawanku adalah PHK, maka Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Lawan ini berbicara tentang situasi juga Bapak Ibu. Lawan-lawan yang dikatakan di dalam Alkitab Mazmur 23 juga berbicara tentang intimidasi terhadap pikiran. Kita coba didoktrin oleh hal-hal negatif. Tuhan berkata, aku menyediakan hidangan bagimu di hadapan para lawanmu. Apa? Menyediakan rest bagi setiap kita.
Tuhan tidak menginginkan saya dan Bapak Ibu berpeluh pada saat kita beraktivitas, pada saat kita berpikir. Firman Tuhan yang berkata di Kejadian 3 ayat 19. Ini kita ingin kembali mundur ke belakang ke cerita bagaimana Adam dan Hawa setelah jatuh ke dalam dosa. Kejadian 3 ayat 19 berkata demikian. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dari engkau akan kembali menjadi debu. Dikatakan dengan berpeluh. Jadi ada satu kutuk yang melekat pada saat Adam, setelah Adam jatuh ke dalam dosa dan Hawa, ada satu kutuk yang melekat bahwa dia akan berpeluh. In the sweat of thy face, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Ada kabar baik. Kejadian 3 ayat 19 ini telah ditebus oleh Yesus. Tuhan Yesus menebusnya di Lukas 22 ayat 44. Lukas 22 ayat 44. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Tanah yang terkutuk akibat dosa Adam dan Hawa ribuan tahun lalu telah ditebus Yesus dengan darah yang sama oleh keringat Yesus yang dikatakan apa? Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah. Kabar baiknya, peluh tadi yang seperti titik-titik darah tadi tidak berhenti di tubuh Yesus, tetapi apa? Yang bertetesan ke tanah. Di tanah artinya Tuhan sudah menebus kutuk yang tadi diterima oleh Adam dan Hawa di Kejadian 3 ayat 19 telah ditebus Tuhan di Taman Getsemani pada saat Tuhan Yesus berdoa, dan keringatnya seperti peluh darah yang menetes ke tanah. Amin. Hari ini saya dan Bapak Ibu tidak lagi perlu berpeluh, tidak lagi perlu berkeringat di dalam pikiran kita, karena Yesus sudah meneteskan darahnya, dan darah tadi menetes ke tanah, dan tanah tadi telah diberkati Tuhan, dan kita tidak lagi hidup di dalam kutuk. Amin. Ini menjadi sebuah jaminan, garansi, menjadi sebuah kepastian buat saya dan Bapak Ibu bahwa Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu rest, tidak berpeluh, tidak berkeringat ketika berpikir, tidak bersusah ketika berpikir. Pada saat kita berpikir tujuannya satu, untuk melihat kemuliaan Tuhan. Wow, aku akan melihat Engkau ada menyediakan hal baik Tuhan di balik situasi ini. Wow, tangan kananmu yang kuat itu yang memberikan aku kemenangan. Amin. Aku menang dalam situasi ini. Aku yakin. Aku melihat ada penyertaan Tuhan. Aku melihat ada laut Teberau yang terbelah. Aku melihat ada 5.000 orang yang diberi makan. Aku melihat ada orang buta yang melihat. Aku melihat ada orang lumpuh yang berjalan. Aku melihat. Itu artinya kita rest. Orang yang berpeluh dengan berkeringat, pada saat dia melihat masalah, yang dia lihat hanya kegagalan, yang dia lihat hanya kekalahan, yang dia lihat hanya kekurangan, yang dia lihat hanya suatu situasi yang negatif. Jangan. Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu rest, istirahat di dalam apa yang Tuhan katakan. Amin. Serahkan kesehatan, pelayanan, pekerjaan, hubungan, masa depan, usaha, keuangan, studi anak-anak, semuanya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan mau saya dan Bapak Ibu rest. Rest. Orang-orang yang bekerja secara profesional, ketika project sepertinya datang, aduh gua gak sempat istirahat, aduh saya gak sempat istirahat, seperti rest. Tuhan, aku tahu firman-Mu yang berkata di kitab Yosua bahwa 1 orang daripada aku terhitung 1.000 orang. Jadi kalau hari ini proyekku begitu banyaknya, itu adalah bagian dari menggenapi firman Tuhan bahwa aku terhitung 1.000 orang. Kalau aku seorang sales, maka aku terhitung 1.000 orang sales. Terima kasih Tuhan, aku ada melihat hal baik di depan. Amin. Itu orang-orang yang rest, Bapak Ibu. Itu orang-orang yang mau rest di dalam Tuhan. Orang-orang yang rest di dalam Tuhan adalah orang-orang yang menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Orang-orang yang rest di dalam Tuhan adalah orang-orang yang menantikan kebaikan Tuhan. Orang-orang yang rest di dalam Tuhan adalah orang-orang yang menantikan pertolongan Tuhan. Amin.
Di kitab di kitab Yesaya 40 ayat 31 berkata demikian. Yesaya 40 ayat 31 berkata demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang rest, orang-orang yang tidak berpeluh di dalam berpikir adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang walaupun mereka berlari, walaupun project yang harus mereka kerjakan begitu banyaknya, walaupun working load-nya begitu banyaknya, walaupun tekanan intimidasi begitu banyaknya, mereka berlari dan mereka tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sering sekali kehidupan ini menjadi sepertinya capek Bapak Ibu, hanya karena kita sering sekali berpikirnya itu berkeringat, berpikir yang berpeluh. Jangan capek kalau kita mau berpikir dengan peluh. Berpikir dengan baik, yaitu berpikir di dalam firman Tuhan. Amin. Berpikir dengan baik artinya berpikir di dalam firman Tuhan. Kitab Yesaya jelas berkata bahwa dia berlari dan tidak menjadi lesu, dia berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang penuh dengan rest tidak mengalami kelelahan Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu dapat melihat orang yang sukacita, orang yang damai sejahtera, orang yang relax, orang yang easy going. Orang-orang itu akan mengalami karena dia tahu Tuhan yang pegang hidupnya. Jadi waktu orang lain kerjain dia, waktu orang lain kasar sama dia, waktu orang lain mungkin tidak memperlakukan dia sebagaimana mestinya, dia tetap rest di dalam firman Tuhan. Karena dia percaya Tuhan pemilik hidupnya. Dia tetap relax, dia tetap dapat mengontrol situasi. Orang-orang yang tidak rest dalam hidupnya, dia dikontrol oleh situasi Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang hidup di dalam restnya Tuhan, dia yang mengontrol situasi. Situasinya boleh genting, situasinya boleh panik, situasinya boleh tidak menentu. Tetapi orang-orang yang di dalam restnya Tuhan, dia dapat mengontrol situasi tadi. Dia dapat mengontrol suasana hatinya. Karena dia tahu Tuhan memberkati dia pada saat dia mengalami rest. Amin. Jadi hari ini kita ingin belajar lagi bahwa orang-orang yang rest adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia seperti Raja Wali, kekuatannya terus baru. Dia akan terus naik dan tidak turun. Dia akan terus terbang mencari level-level yang baru di atas. Dia nggak mau stuck. Saya sudah pernah menyampaikan, kita hidup harus seperti Raja Wali Bapak Ibu. Raja Wali tidak, waktu dia coba diserang oleh sekelompok gagak, dia tidak coba melawan. Yang apa yang dilakukan oleh Raja Wali? Yang dilakukan oleh Raja Wali hanya sederhana. Dia naik, terbang tinggi, terus terbang tinggi dan terbang tinggi. Sampai di level ketinggian tertentu, gagak tidak mampu lagi bernafas dan gagak harus meninggalkan Raja Wali tersebut. Itu kehidupan orang percaya mestinya. Tuhan tidak memanggil kita ke dunia ini untuk berdebat dengan orang lain. Tuhan tidak memanggil ke dunia ini untuk kita mencoba memberitahukan kepada orang lain suatu kebenaran yang dengan cara yang ngotot-ngotot. Enggak. Tuhan ingin kita menunjukkan siapa Tuhan kita melalui kehidupan kita yang terus terbang. Orang melihat kenapa situasi ini genting, tetapi sahabat-sahabat Cornerstone-ku tetap tenang, tetap rileks, tetap situasinya damai, tetap perkataannya baik. Itu yang orang ingin lihat. Sehingga mereka akan terpengaruh. Kita sudah belajar bahwa kekhawatiran, kecemasan, tekanan, intimidasi itu sifatnya bisa menular Bapak Ibu. Sama seperti flu. Sama halnya juga dengan rest. Sama juga dengan halnya rest di dalam firman Tuhan. Itu pun dapat menular ke orang lain. Ketika kita tenang, ketika kita rileks, ketika kita dapat mengendalikan situasi, maka orang-orang di sekeliling kita, tim kita pun hidup di dalam rest tadi. Makanya sudah pernah saya sampaikan juga, seekor singa yang memimpin sekelompok domba dapat mengalahkan seekor domba yang memimpin sekelompok singa. Saya ulangi sekali lagi. Seekor singa yang memimpin sekelompok domba dapat mengalahkan seekor domba yang memimpin sekelompok singa. Artinya apa? Rest juga berbicara tentang leadership. Seorang leader yang memiliki rest akan berdampak kepada timnya Bapak Ibu.
Seorang leader yang memiliki suasana hati yang rest, relax di dalam firman Tuhan akan berdampak kepada tim yang ada di belakangnya. Itu akan menimbulkan keberanian, menimbulkan situasi dan suasana yang rest juga. Kalau engkau seorang pemimpin keluarga, atau engkau seorang yang berpengaruh di kantor, atau engkau seorang ibu, atau siapapun, engkau seorang pelajar, atau seorang yang di grup sel atau apapun, miliki sikap rest. Pada saat kita rileks, pada saat kita tenang di dalam firman Tuhan, maka kita akan melihat orang-orang di satu kemah kita, di satu perkumpulan kita, di suatu tempat kita, di suatu komunitas kita, dia akan terdampak. Jangan panik melihat suatu situasi. Jangan cemas melihat situasi. Lihat ada penyediaan, lihat ada solusi, lihat ada hal baik, lihat ada penyertaan Tuhan, lihat ada campur tangan Tuhan di balik setiap masalah. Itu orang-orang yang mau rest di dalam firman Tuhan. Engkau akan berjalan umur sampai 80, umur sampai 90 tahun. Tetapi kita tidak mengalami yang namanya keletihan. Kita tidak mengalami yang lelah. Sehingga di akhir kita akan berkata, it is finished. Waktu Tuhan Yesus berkata, it is finished. Dia berkata, sudah selesai. It is finished. Sudah selesai Mario. Semua kekhawatiran sahabat-sahabat Cornerstone, semua ketakutan, semua kecemasan, semua intimidasi sudah selesai di kayu salib. Hari ini Tuhan menginginkan saya dan Bapak Ibu tinggal di dalam restnya Tuhan. Tinggal di dalam pernyataan Tuhan sudah selesai. Jadi setiap kali Bapak Ibu bertemu dengan masalah, bertemu dengan situasi yang pelik, katakan kepada masalah tadi, sudah selesai. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya di kayu salib. Pada saat engkau sepertinya berpeluh di dalam pekerjaanmu, sepertinya struggle untuk mendapatkan promosi, sepertinya terlalu capek untuk mendapatkan achievementmu, katakan, it is finished, sudah selesai 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan Yesus sudah berkeringat, peluhnya seperti tetesan darah yang sudah menetes ke tanah. Sehingga hari ini tidak lagi ada kutuk di dalam kehidupan kita. Kita sudah free. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya berharap Bapak Ibu diberkati oleh apa yang disampaikan Cornerstone ini. Karena saya ingin sekali semakin banyak orang yang mengalami yang namanya rest. Di Mazmur 127 ayat 1 sampai 2 ayat ini sudah kita bahas di beberapa sermon sebelumnya. Di Mazmur 127 ayat 2. Saya bacakan bagi kita semua. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuhan memberkati engkau pada saat pikiranmu rest. Tuhan menyertai engkau pada saat pikiranmu rest Bapak Ibu. Kita sudah belajar bahwa grace-nya Tuhan, kasih karunia Tuhan mengalir di area yang dimana paling minim kekhawatirannya kita. Grace-nya Tuhan, kasih karunia Tuhan mengalir begitu derasnya di dalam area kehidupan kita yang kita miliki rest paling tinggi. Lihat kehidupan kita. Kalau kita terlalu memikirkan ada satu hal yang terlalu sudah bertahun-tahun, Tuhan sepertinya nggak keluar-keluar solusinya, sepertinya nggak dapat solusinya Tuhan. Saya menyarankan rest Bapak Ibu. Karena ketika engkau rest, disitulah kasih karunia Tuhan tadi mengalir begitu derasnya. Tuhan, aku menyerahkannya ke dalam tangan. Amin. Amin. Di Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahasa Inggrisnya, King James Version-nya bilang begini Bapak Ibu. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. I will give you rest. Solusi terbaik agar Bapak Ibu mengalami yang namanya rest, datang kepada Yesus, datang kepada apa yang Yesus sudah kerjakan. Waktu kita berkata, Tuhan, ada masalah di dalam rumahku, ada masalah di dalam pekerjaanku, ada masalah di dalam hubunganku, entah apapun itu, Tuhan, aku datang kepada Engkau dan aku mau menerima rest daripadamu. Karena aku tahu 2000 tahun yang lalu semua masalah ini sudah Engkau selesaikan, makanya Engkau yang berkata, it is finished. Amin. Itu artinya kita rest di dalam apa yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu.
Itu artinya kita rest di dalam apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Amin. Saya ingin mengulang sedikit. Di Roma 10 ayat 11 dikatakan demikian. Karena Kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 11. Karena Kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Di dalam Yesaya 28 ayat 16, jadi Roma 10 ayat 11 ini mengambil apa yang dikatakan di Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Orang-orang yang rest, Bapak Ibu, adalah orang-orang yang tidak akan gelisah. Orang-orang yang tidak gelisah adalah orang-orang yang tidak akan dipermalukan. Tuhan tidak pernah ingin mempermalukan saya dan Bapak Ibu. Yang Tuhan inginkanlah datang kepada Dia, miliki sikap rest, dan kau tidak akan gelisah, dan kau tidak akan dipermalukan. Apa situasi di depan yang saat ini sedang saya dan saudara Bapak Ibu hadapi? Tuhan memberikan suatu janji, Dia tidak akan mempermalukan engkau. Dia akan mengangkat engkau. Dia akan memegang engkau. Pada saat engkau mau rest, aku mau hidup di dalam grace-Nya Tuhan. Aku mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Aku mau rest. Aku mau rest di dalam pikiranku. Aku tidak mau berpeluh di dalam pikiranku. Aku tidak mau berkeringat di dalam berpikir. Tapi aku mau melihat ada hal baik di balik situasi. Aku mau melihat ada penyertaan Tuhan. Aku mau melihat ada supply-nya Tuhan di balik situasi. Di balik keterbatasan, di balik tekanan, di balik intimidasi. Aku melihat ada penyertaan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Amin. Amin. Saya sampai di akhir dari sermon ini Bapak Ibu. Kembali saya ingin mengingatkan, sudah 4 seri, 4 part, 4 bagian kita berbicara tentang rest. Ini menjadi satu hal yang sangat fundamental yang penting saya dan Bapak Ibu miliki untuk kita menghadapi tahun 2023. Itu sebabnya kita meletakkan sermon ini di akhir dari 2022. Kita ingin mempersiapkan diri kita untuk menyambut dan melihat 2023. Rest menjadi suatu hari, suatu sikap, suatu keputusan. Rest itu adalah keputusan Bapak Ibu di dalam hati dan pikiran kita. Rest itu adalah suatu tindakan aktif yang kita lakukan, yang kita putuskan. Apakah kita memilih untuk rest atau tidak. Rest itu adalah suatu tindakan proaktif untuk memilih bahwa saya dan Bapak Ibu mau hidup di dalam apa yang Tuhan katakan. Banyak situasi di luar sana yang tidak dapat kita kontrol, tetapi ingat bahwa orang-orang yang hidup di dalam rest adalah orang-orang yang dapat mengontrol situasinya. Orang-orang yang dapat mengontrol suasana hatinya terhadap kondisi dan situasi di luar sana. Tuhan menginginkan kita rest, Tuhan memberkati dan menyertai engkau pada saat engkau, Dia memberikan kepada kita pada saat kita sedang tidur, dikatakan di kitab Mazmur tadi. Tidur di sini berbicara tentang pada saat saya dan Bapak Ibu sedang rest. Orang-orang yang hidup di dalam rest adalah orang-orang yang menanti-nantikan firman Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia tidak menjadi letih, dia tidak menjadi lesu walaupun dia berlari, walaupun dia berjalan. Dan Tuhan tidak menginginkan saya dan Bapak Ibu berpeluh ketika berpikir. Tuhan tidak menginginkan saya dan Bapak Ibu berkeringat ketika berpikir. Tetapi Dia menginginkan saya dan Bapak Ibu bergembira ketika berpikir. Saya dan Bapak Ibu bersuka cita ketika kita berpikir. Saya dan Bapak Ibu memiliki damai sejahtera ketika kita berpikir. Itu bisa terjadi pada saat kita mau rest di dalam apa yang Tuhan katakan. Hari ini Bapak Ibu, saya ingin menutup serial khotbah tentang rest ini. Apa hal yang ada di dalam kehidupanmu saat ini? Ada situasi apa? Ada kondisi apa yang membuat engkau mungkin hidup dalam kekhawatiran ataupun kecemasan? Saya ingin berdoa bagi engkau, bagi orang-orang yang memiliki ada kecemasan, tekanan, ataupun hal yang menjadi beban dalam kehidupannya. Saya ingin khusus berdoa bagi engkau. Ambil hal-hal tadi dan serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Lakukan exchange, lakukan pertukaran seperti apa yang dikatakan di kitab 1 Petrus 5. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan sebab Ia yang memelihara engkau. Tuhan ingin memelihara hidup saya dan Bapak Ibu. Tuhan ingin memelihara hidup saya dan Bapak Ibu. Dengan cara apa? Lakukan pertukaran. Pertukaran apa? Serahkan kekhawatiran kita, kecemasan, ketakutan,
kita ke dalam tangannya. Sehingga kita akan melihat ada pemeliharaan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan di dalam setiap area kehidupan kita. Saya mau menutup sermon ini. Bagi orang-orang, saudara-saudaraku, teman-teman yang mungkin saat ini memiliki beban, saya ingin berdoa bagi kalian. Bayangkan bahwa masalah itu, apapun itu, entah itu sakit, penyakit, masalah keuangan, hubungan, atau apapun. Bayangkan masalah itu sekarang ada di telapak tangan kanan kalian. Bayangkan masalah itu ada di telapak tangan kanan Bapak Ibu. Hari ini kita ingin melakukan suatu pertukaran kepada Tuhan. Kita ingin melakukan exchange, kita ingin melakukan pertukaran. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, aku mau berdoa buat saudara-saudaraku yang saat ini sudah meletakkan beban masalah mereka ada di tangan mereka. Aku berdoa saat ini Bapa, agar kami mau melakukan pertukaran. Kami mau menyerahkan semua kekhawatiran kami, semua kecemasan kami, semua masalah kami kepada Engkau. Dan tangan kanan kami yang sama siap menerima pemeliharaan dari Engkau, siap menerima berkat-Mu Tuhan. Sehingga kami akan melihat ada penyediaan, ada supply, ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kekuatan yang tidak terbatas yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, aku berdoa agar teman-teman dan sahabat-sahabat Cornerstone menyerahkan masalah mereka ke dalam tangan-Mu dan mereka siap untuk menerima pemeliharaan Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Bapak. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, 4 seri perihal tentang rest sudah kami selesaikan. Biarlah setiap hal yang kami dengar, setiap hal yang sudah kami pelajari Bapa selama 4 minggu ini menjadi suatu hal yang baik bagi hati, pikiran, jiwa, perasaan, dan kehendak kami dan perkataan kami. Sehingga kami akan melihat ada campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami melihat ada hari-hari depan yang penuh kebaikan, ada minggu-minggu yang baik, ada bulan-bulan yang baik, ada tahun-tahun yang baik di depan yang siap untuk kami nikmati. Kami mau rest di dalam Kau, karena Engkau memberkati kami bahkan ketika kami sedang tidur, ketika kami sedang rest di dalam Kau. Terima kasih Tuhan, kami adalah biji matanya Tuhan, kami adalah kesayangannya Tuhan, kami adalah anak-anaknya Tuhan, dan kami tahu Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan akan mensuplai kami dengan suplai yang tidak terbatas. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Amin. Saya Mario Martin Gultom berhenti berbicara hari ini. Saya ingin menyampaikan bahwa kebaktian onsite Cornerstone Jakarta telah dimulai. Bagi Bapak Ibu yang ingin hadir untuk kita bisa bertatap muka, kita berfellowship bersama, dapat hadir setiap hari Jumat jam 12 siang di Atria at Sudirman lantai 5. Setiap hari Jumat di gedung Atria at Sudirman lantai 5. Saya tidak sabar untuk melihat dan bertemu dengan Bapak Ibu dimanapun kau berada, untuk datang dan kita berfellowship bersama. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan, sermon Injil kasih karunia Tuhan. Itulah yang akan membebaskan kita, memerdekakan kita, menuntun kita ke air yang tenang, dan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Saya berhenti berbicara hari ini. Kita bertemu lagi di dalam sermon selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati engkau, Tuhan Yesus mengasihi engkau. God bless you and see you.